Ya pemirsa, kita akan bergabung ke kawasan Monas untuk mengikuti patroli pasukan TNI terkait keamanan ibu kota saat ini. Ya pemirsa, dapat terlihat di sini anggota gabungan TNI sudah mengamani atau patroli di sekitaran Monas, di mana pada hari ini 2 September 2025 terdapat 885 personel gabungan dari TNI, Polri, Pemda DKI Jakarta disiagakan di titik-titik strategis sekitar Monas untuk memastikan kelancaran aspirasi publik atau juga kelancaran mengamankan pasca demonstrasi pekan lalu. Ini patroli berskala besar ini sudah digelar sejak 31 Agustus kemarin, dimulai dari Monas dan juga menyasar seluruh area Jakarta, Utara, Pusat, Selatan, Timur. Dan saat ini terlihat Polri mengelilingi daerah sekitar Monas untuk memantau situasi dan mengamankan situasi pasca demo pekan lalu. Di mana pemirsa, para personel ini tidak membawa senjata api ya, hanya perlengkapan standar dan alat komunikasi yang menunjukkan pendekatan pengamanan yang non-intimidatif dan juga humanis terhadap demonstrasi. Jalur patroli utama pada patroli hari ini itu ada dari Monas, lalu lanjut ke Bundaran Patung Kuda, lalu ke Sudirman dan juga jalur lainnya seperti Pondok Indah, Kebayoran hingga kembali lagi ke Monas pemirsa. Dan dapat kita lihat juga ya dari kemarin banyak TNI, anggota TNI yang melakukan pengamanan dan juga patroli di sekitaran di titik-titik beberapa titik Jakarta untuk memantau dan juga memastikan keadaan aman pasca demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi pekan lalu. Tujuan pengamanan ini jelas ya pemirsa, menjamin keamanan masyarakat dan juga menjamin ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat Jakarta. Karena seperti diketahui hari ini sepertinya sudah mulai banyak perusahaan yang mengakukan work from office, di mana keadaan atau aktivitas sudah berjalan seperti normal ya. Dan juga transportasi umum seperti KRL, MRT juga sudah berjalan normal. Dan juga kemarin pemirsa dapat dilihat dan juga hari ini kemarin terkait halte-halte Transjakarta yang sempat dibakar saat demonstrasi itu sudah mulai diperbaiki dan juga sudah mulai berjalan lancar. Tidak hanya hari ini pemirsa, tidak hanya di siang hari tapi juga TNI gabungan ini melakukan patroli malam juga ya. Dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat hingga tengah malam. Dan juga diketahui pemirsa, pada hari ini terdapat 885 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan juga Pemda DKI Jakarta yang disiagakan di titik-titik strategis sekitar Monas untuk memastikan kelancaran aspirasi publik dan juga keamanan pasca demonstrasi. Dan sudah terlihat juga di sekitaran Kuitang, daerah demonstrasi terjadi pekan lalu itu sudah mulai kondusif dan juga jalan sudah mulai dibuka, sudah dapat dilewati oleh masyarakat umum. Untuk transportasi publik juga di halte Senen itu juga sudah berjalan normal meskipun perbaikan juga masih dilakukan hingga hari ini. Meskipun sudah kembali berjalan normal pemirsa, kami himbau kepada masyarakat juga untuk tetap berhati-hati jika melewati titik-titik rusuh atau demonstrasi kemarin di malam hari. Dan selain siang hari pemirsa, patroli juga dilakukan di malam hari, mulai dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat hingga tengah malam. Jadi patroli ini akan dilakukan dari siang hari dan juga malam hari. Patroli ini sudah dilakukan sejak 31 Agustus kemarin dan masih belum ada info lebih lanjut terkait sampai kapan patroli ini, namun tujuannya patroli ini untuk menjaga keamanan masyarakat.
Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh rakyat Indonesia untuk menyuarakan aspirasi dengan damai. Prabowo memastikan aspirasi tersebut akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Hal ini disampaikan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Minggu siang untuk menyikapi aksi massa yang berujung pada perusakan fasilitas umum. Prabowo mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa kerusuhan dan penjarahan. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga hari ini melahirkan sejumlah tuntutan rakyat. Ada 7 tuntutan yang diminta pengunjuk rasa yang harus secepatnya dilaksanakan pemerintah pekan ini juga. Di antaranya, yang pertama bentuk tim investigasi independen kematian Afan Kurniawan. Kedua, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Ketiga, hentikan kekerasan oleh kepolisian. Dan keempat, bekukan kenaikan gaji atau tunjangan DPR. Lalu yang kelima, DPR harus melibatkan diri dalam dialog publik. Keenam, upah layak untuk seluruh pekerja. Ketujuh, cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Sementara itu pemirsa, 3 tuntutan pengunjuk rasa harus diselesaikan pemerintah dalam waktu 1 tahun dari sekarang. Yaitu yang pertama, bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Yang kedua, reformasi perpajakan yang lebih adil. Dan yang ketiga, sahkan UU perampasan aset koruptor.